Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa konsep kita dalam channel YouTube ini yakni pendidikan keluarga berbasis kurikulum kisah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa 'ala Ibrahim wa 'ala Imran 'alal 'alamin." Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan satu model keluarga yang dikisahkan dalam Al-Quran, yakni model 4 keluarga yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut Innallaha astafa Adam. Allah memilih Nabi Adam, wa Nuhan, dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, atas semua alam, untuk semesta. Dalam konteks ini kita bisa paham, kita bisa memahami bahwa 4 model manusia yang disebutkan dalam Al-Quran ini sebagai pilot, sebagai model kita dalam menentukan kehidupan berumah tangga. Satu, yakni Adam, Nabi Adam alaihissalam. Akan ada, kata Allah Subhanahu wa taala, di masa yang akan datang itu seorang keluarga, sebuah keluarga yang seperti Nabi Adam alaihissalam. Apa? Satu, Nabi Adam itu terlahir di surga, di tempat yang sangat indah, di tempat yang sangat nikmat. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengusir Nabi Adam itu ke dunia. Bukan karena dosa yang fatal, tapi akibat komunikasi keluarga yang tidak jalan. Apa? Satu di antaranya, ketika setan menggoda Nabi Adam, Nabi Adam tidak tergoda. Tapi setan tahu celah keluarga itu ada di istri, celah keluarga itu ada di pasangan. Maka setan menggoda pasangannya, yakni Siti Hawa, bagaimana caranya supaya Nabi Adam mampu memetik buah khuldi itu. Maka disinilah kesuksesan setan. Kadangkala, mohon maaf, dalam sebuah keluarga ada semacam kecekcokan, ada semacam kesalahpahaman. Rata-rata berawal dari komunikasi yang tidak jalan. Dan berhati-hatilah, kalau cerminan kisahnya Nabi Adam, perempuan itu rentan untuk mudah digoda oleh setan. Maka ini bagi para ibu dalam kesempatan kali ini, karena ibu itu dominan rasa, dominan hati dalam mendidik, dalam berkeluarga, dalam berkomunikasi dengan pasangan, maka berhati-hatilah ketika hidup berumah tangga, karena setan mudah hinggap dan mudah menggoda para ibu. Seperti Nabi Adam yang digoda oleh istrinya akibat tergoda oleh godaan setan. Yang kedua, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Innallaha astafa Adam wa Nuhan, dan Nabi Nuh. Allah mengisahkan ada semacam keluarga seperti Nabi Nuh. Kelak di kemudian hari pun akan ada anak seperti anaknya Nabi Nuh. Akan ada keluarga seperti keluarganya Nabi Nuh. Akan ada seorang istri yang seperti istrinya Nabi Nuh. Sebagaimana kita tahu di Quran surat Hud itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya kam ma'ana." Hai anakku, ikutlah padaku. Kita dapat belajar dari kisah Nabi Nuh, yakni di antaranya adalah kegagalan Nabi Nuh dalam mendidik anak. Faktor kegagalan Nabi Nuh dalam mendidik anak bukan karena faktor kurangnya usaha, kurangnya ikhtiar, kurangnya doa, dan kurangnya ibadah. Bisa jadi semua itu telah ditunaikan oleh sosok Nabi itu. Bisa jadi itu akibat dari, mohon maaf, istrinya yang kurang soleh. Dan kemudian bisa jadi dari anaknya yang menolak hidayah. Maka disinilah para bapak, kita dapat mengambil model dari Nabi Nuh. Yang terpenting bukanlah hasil dari anak kita menjadi apa dan siapa. Yang terpenting adalah kita sudah menunaikan kewajiban kita selaku ayah, selaku bapak kepada anak, yakni memberikan pendidikan dan perhatian. Saudara sekalian,
yang kami hormati, yang ketiga Allah memberikan kisah model keluarga dalam Islam adalah wa'ala Ibrahim, keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim memiliki istri yang soleh. 1 Siti Hajar, 2 Siti Sarah. 2 keluarga ini, dua istri ini kemudian menopang perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. 2 orang istri ini menghendaki keturunan-keturunan terbaik. Sehingga pelajaran mahal dari kisah Ibrahim diantaranya adalah tak hentinya berdoa untuk duriyah, untuk keturunan. Nah, inilah yang termaktub dalam Ibrahim, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Istri soleh, suami soleh, maka lahirlah keturunan yang soleh. Yang ketiga, yakni wa'ala Imran, dan keluarga Imran. Kok sama sih? Imran istrinya soleh, Imrannya soleh, lahirlah anak yang soleh namanya Maryam. Tapi letak perbedaannya adalah dari cara mendidik. Karena Imran memiliki anak perempuan. Sedangkan Ibrahim alaihissalam memiliki anak dua-duanya laki-laki. Maka saudara sekalian, dalam mendidik berbeda ketika kita diamanahi anak laki-laki dengan ketika kita dididik diberi anaknya yaitu perempuan. Cara mendidiknya beda. Sifatnya beda, karakter dasarnya beda. Maka ketika kita memiliki 2 anak, maka kita diberi tanggung jawab harus melihat model Ibrahim dan juga model Imran. Selengkapnya nanti kita akan kupas satu persatu di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.